Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Woro Arenovita sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 5. Perencanaan irigasi studi kasus Indonesia dan luar negeri. Kelompok 5 terdiri dari yang pertama saya sendiri, Woro Arenovita dengan NIM akhiran 1004, Riza Azizah dengan NIM akhiran 1005, Syafira Ramadiah Diva Sanjaya dengan NIM akhiran 1011, Maining Siwiketi dengan NIM akhiran 1045, dan Nurul Fajar Amini dengan NIM akhiran 1047. Next. Pengertian irigasi. Pada prinsipnya, irigasi merupakan upaya manusia untuk mengambil air dari sumber air, kemudian mengalirkannya ke dalam saluran, membagikannya ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, serta membuang air ke jaringan pembuangan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai studi kasus perencanaan saluran irigasi di Indonesia. Saluran irigasi didefinisikan sebagai pemakaian dan penyaluran air pada tanah untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta untuk pengaliran irigasi. Pada umumnya, saluran irigasi yang mencakup saluran primer, sekunder, tersier, dan kuarter adalah saluran terbuka atau open channel yang berbentuk trapesium tanpa lapisan pelindung. Dalam perencanaan saluran-saluran irigasi akan dijumpai perhitungan dimensi dan kemiringan dasar saluran dengan cara pendekatan-pendekatan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan saluran irigasi yang stabil, hemat, dan memenuhi persyaratan hidrolis. Selanjutnya yaitu standar perencanaan saluran primer dan sekunder. Yang pertama yaitu menentukan bentuk penampang. Pada prinsipnya, bentuk penampang direncanakan sebagai saluran terbuka berbentuk trapesium tanpa lapisan pelindung. Untuk contoh gambar saluran terbuka yang berbentuk trapesium tanpa lapisan pelindung dapat dilihat pada gambar di slide. Standar perencanaan saluran primer dan sekunder yang kedua yaitu menentukan perbandingan lebar dan tinggi saluran air. Menurut Effendi tahun 2012, lebar dasar saluran minimum yaitu 30 cm. Kemudian, untuk melakukan perbandingan lebar dasar saluran dan tinggi air sangat bergantung pada besar debit air yang akan mengalir. Kemudian yang selanjutnya dari standar perencanaan saluran primer dan sekunder, ada kemiringan lereng atau talut. Untuk kemiringan lereng atau talut sendiri bergantung pada jenis bahan atau material saluran yang digunakan. Kemudian untuk menentukan besar kemiringannya talut, perlu dilakukannya evaluasi terlebih dahulu terhadap stabilitas kelongsoran lereng. Kemudian ada tinggi jagaan. Untuk tinggi jagaan sebuah saluran umumnya ditetapkan berdasarkan debit saat banjir. Kemudian untuk tinggi jagaan Baik, yang selanjutnya adalah standar perencanaan saluran tersier dan kuarter. Jadi, jaringan tersier merupakan jaringan irigasi di petak tersier, mulai dari saluran tersier, saluran kuarter, dan bangunan yang ada di kedua saluran tersebut, seperti box bagi kuarter, box bagi tersier, dan bangunan air lainnya. Untuk bentuk penampang saluran, yaitu penampang saluran tersier dan kuarter, seluruhnya direncanakan sebagai saluran terbuka tanpa pasangan dan berbentuk trapesium. Saluran berpenampang trapesium tanpa pasangan menjadi bangunan pembawah yang umum dipakai dan ekonomis. Nah, dalam memilih tipe saluran tersier dan kuarter yang layak, maka perlu diperhatikan kecepatan pengaliran yang menyebabkan pengendapan maupun erosi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada studi kasus perencanaan irigasi luar negeri yaitu di Cina. Seperti yang telah diketahui bahwa Cina merupakan salah satu negara yang sangat miskin terhadap sumber daya air.
Air pertanian menyumbang 60% dari total konsumsi air tahunan di Cina. Sebagian wilayahnya masih menggunakan irigasi banjir, padahal diketahui bahwa metode irigasi pertanian seperti irigasi banjir dan irigasi alur merupakan suatu penyebab pemborosan sumber daya air. Pada kasus kali ini digunakan solusi pengimplementasian perangkat lunak platform pemantauan berbasis C, yaitu penggunaan sistem irigasi hemat air cerdas berbasis jaringan sensor nirkabel, yaitu disesuaikan dengan kelembapan terbaik yang diperlukan. Sistem ini menggunakan teknologi Internet of Things, teknologi jaringan, serta teknologi sensor nirkabel Zigbee. Next. Selanjutnya ada kerangka sistem irigasi terpadu. Skema yang digunakan yaitu skema penyebaran node sensor. Pada umumnya, sistem irigasi otomatis terdiri dari subsistem pendukung, yaitu node sensor, node aktuator, gateway, dan aplikasi pemonitoran. Dalam sistem irigasi hemat air cerdas, ketika node routing Zigbee mencapai cakupan penuh, data kelembapan tanah dari seluruh bidang dapat dikumpulkan. Secara umum ada dua skema tata letak untuk node routing, yaitu ada tata letak persegi dan tata letak segi 6 biasa. Next. Selanjutnya ada skema umum irigasi cerdas. Struktur sistem irigasi cerdas membagi lahan menjadi beberapa area. Setiap area tanam dilengkapi dengan katup elektromagnetik terpisah untuk mengontrol irigasi. Jaringan komunikasi nirkabel terdiri atas node routing. Data node terminal ditransmisikan ke node pengumpulan informasi melalui node routing. Semua node routing membentuk jaringan nirkabel yang mencakup semua area irigasi, sehingga node eksekusi dan node koleksi dapat diatur sesuai dengan kondisi lapangan. Pada slide merupakan contoh diagram desain sistem irigasi cerdas yang digunakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Presentasi dari kelompok 5 saya tutup. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan melalui GCR. Terima kasih.